Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Shalom, 5 menit ke depan bersama dengan saya di Stay at Home with God. Seperti biasa kita akan bahas tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas di dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara, di situ judulnya yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Nanti saudara boleh baca sungguh-sungguh ayat demi ayat, lalu saudara renungkan apa yang terjadi di dalam kisah itu. Saudara, setiap apapun itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita hadapi itu menuntut sikap kita. Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan atau tidak. Tetapi sesungguhnya ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena memang Tuhan ingin melihat apakah kita itu memiliki iman atau tidak. Sebab iman itu kan sudah sering kali saya bilang itu dihasilkan dari kita mendengar perkataan Kristus atau firman Tuhan. Nah, saudara, di dalam perikop itu di situ dikatakan ada seorang perempuan Kanaan yang percaya. Perempuan Kanaan yang percaya. Sebenarnya saudara, kalau bicara tentang orang Kanaan, mereka itu adalah orang yang sulit untuk percaya. Bahkan mereka mungkin tergolong orang-orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan di dalam keselamatan bangsa-bangsa atau keselamatan orang Israel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi di sini akhirnya ada seorang perempuan Kanaan yang dia percaya. Bahkan Yesus sangat menghargai iman daripada perempuan Kanaan itu. Saudara, di sini dikisahkan ada seorang perempuan Kanaan di mana dia mengalami satu masalah, mengalami satu persoalan. Dia punya anak perempuan itu sakit, kerasukan setan. Bahkan di situ dikatakan sangat menderita. Saya percaya ketika perempuan Kanaan itu mempunyai masalah itu, mempunyai persoalan itu, dia sudah banyak mendengar tentang siapa Yesus. Dia mungkin mendengar kalau Yesus ada, di sana terjadi kesembuhan. Dia mendengar ada orang lumpuh bisa berjalan, ada orang buta bisa melihat, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Lalu ketika perempuan Kanaan itu mempunyai masalah di dalam hidupnya, yaitu anaknya sedang sakit, dan ketika itu Yesus sedang melalui kotanya di situ. Yesus sedang lewat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan? Dia langsung menggunakan momentum itu untuk berkata kepada Tuhan bahwa dia punya persoalan. Dia ingin ditolong oleh Tuhan karena anaknya sedang sakit. Lalu akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru. Nah, yang kita mau pelajari pagi ini, saudara, ketika perempuan Kanaan itu berseru, yang menjadi masalah itu Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Tapi yang menjadi masalah, ada beberapa bagian-bagian justru yang harus dihadapi oleh perempuan Kanaan. Di situ dikatakan justru para murid berkata, suruhlah perempuan itu diam. Karena perempuan itu berteriak-teriak dan sangat mengganggu. Coba bayangkan saudara kalau itu terjadi di dalam hidup kita.
kita sedang membutuhkan pertolongan, kita sedang membutuhkan Tuhan, mungkin kita berharap bahwa Tuhan akan sanggup menolong hidup kita. Tapi justru orang-orang lain itu menilai kita. Mereka berkata, buat apa berseru-seru? Bahkan mungkin kita jadi batu sandungan buat orang lain. Tentu ini bukan satu persoalan yang mudah dihadapi. Sedang ada dalam persoalan, ditambah lagi persoalan yang lain. Tetapi saudara, perempuan Kanaan itu, dia tidak mau menyerah di situ. Dan tentu ini pun harus jadi pembelajaran di dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita terkecoh oleh apa yang dikatakan orang lain. Tetapi perempuan Kanaan ini, karena dia hanya melihat Tuhan, sehingga ketika di sekitar dia menyuruh dia diam, dia tidak mau diam. Dia tetap berseru dan mengejar Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara, tetap dia terima mujizat yang dari Tuhan. Begitupun di dalam hidup kita. Apapun terjadi dalam hidup kita, tetap lihat Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan tidak mendukung kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, tapi belajarlah dari perempuan Kanaan. Dia tetap melihat Tuhan sehingga terjadi mujizat. Saya percaya besok kita akan lanjutkan tentang perempuan Kanaan ini supaya sungguh-sungguh kita bisa tambah mengerti akan rencana Allah di dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. When the oceans